Saya tidak pernah percaya sama Yesus. Tapi begitu Yesus menyembuhkan saya, itulah yang membuat saya, saudara, percaya. Bukan percaya lagi. Bahkan apapun tawaran dunia, saya tidak akan ini. Pokoknya apapun lebih baik saya, saudara, ya kalau saya berpikir dengan cara dunia, lebih baik saya minum Baygon. Kenapa saya katakan minum Baygon, saudara? Karena saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Jadi sebelum saya menceritakan, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini si Muhammad Baihaqi ini sakit apa? Kok sampai segitunya? Biar saya cerita dari awal, saudara. Karena saya itu udah gak takut mati. Saya siap mati. Saya harus buktikan sama keluarga saya bisa hidup tanpa mereka. Saya berpikir begitu, saudara ya. Jadi sehingga dulu anak-anak Tuhan ataupun yang belum percaya kepada Yesus, itulah perjalanan hidup saya. Mulai dari saya anak pasaran, geng motor, ketua geng motor, masuk pesantren, dan sekarang saya sudah milik Kristus. Saya bukan milik saya lagi. Berkali-kali kami terus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan nyata. Coba saudara bayangkan, dari namanya saja Muhammad. Dia mantan anak pesantren, seorang yang taat, rajin, dan seorang yang sangat begitu keras di dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Tetapi pada waktu dia sakit, pada waktu dia sekarat, dia membuktikan sendiri bahwa yang bisa menyembuhkan orang itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi masihkah engkau tidak percaya? Masihkah engkau keraskan hatimu? Silakan kau sendiri yang memilih dan yang menentukannya. Dengan tidak berlambat waktu, saya mengajak saudara untuk terus mengikuti acara atau kesaksian yang luar biasa berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih yang ada di YouTube dan di Facebook, puji Tuhan saya diberikan waktu untuk bersaksi malamnya hari ini. Diberikan Bapak Mirazel, saya bersyukur dan saya di sini ingin menceritakan perjalanan hidup saya di saat saya masih masih belum mengenal Tuhan, dan saya di situ masih orang dunia, dan saya ketua geng motor, dan sampai saya masuk ke pesantren, dan sampai saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Saya akan cerita semua, saudara. Tetapi sebelum saya bersaksi buat Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di Facebook, yang ada di COM, saya mau doa dulu kita, dan kita nanti angkat lagu pujian juga, baru saya bersaksi ya, agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan ada di rumah Bapak Ibu dan di tempat saya sekarang ini, melihat saya bersaksi. Saya merasakan Roh Kudus hadir, dan saya tahu Roh Kudus tersenyum melihat saya, karena inilah keinginan saya. Saya cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin kesaksian saya didengar seluruh dunia gitu ya, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di muka bumi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini hamba-Mu dapat menyapa saudara-saudari seiman ataupun yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu diberikan ruang oleh hamba-Mu Bapa, apa yang hamba sampaikan nantinya Tuhan, perjalanan hidup hamba mulai dari ketua geng motor dan di dalam pesantren, dan akhirnya Engkau menolong aku Bapa, yang menyelamatkan aku di saat aku tidak ada harapan untuk hidup. Oleh karena itu Bapa, urapi lidah hamba-Mu ini Bapa, jamah hati dan pikiran hamba-Mu ini, jauhkan segala roh-roh iblis yang ingin mengganggu ibadah kami di malam hari ini. Biarlah kiranya Bapa, kesaksian hamba-Mu ini menjadi berkat buat saudara-saudara seiman yang mendengarkannya.
Biarlah kiranya kesaksian hamba-Mu ini Bapa bisa menjadi peringatan buat orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka tahu bahwasanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu tahu Tuhan, Engkau di malam hari ini Engkau ada dan Engkau tahu Tuhan apa yang ingin hamba sampaikan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa kami yang sedang dilanda COVID-19 Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengangkat COVID dari bangsa kami ini Tuhan, agar tidak ada lagi memakan korban jiwa Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati pemimpin bangsa kami yang telah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPRI, DPRD, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, istri, anak, cucu mereka Tuhan Yesus. Dan juga buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan Bapak Kasat Jenderal Dudung, dan Bapak Kapolda, dan juga buat Bapak Kapolres, Kapolsek Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemimpin yang telah Engkau percayakan untuk menjaga hukum di bangsa ini Bapak, menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka, istri, anak, cucu mereka, usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan, berkati Tuhan Yesus. Dan hamba tidak lupa mendoakan buat dokter, suster, bruder, Tuhan, tenaga medis. Biarlah Tuhan, tenaga medis ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau menjamah obat-obat yang mereka kasih untuk pasien yang terdampak COVID-19 ataupun sakit yang sedang terbaring di rumah sakit, walaupun dia tidak kena COVID Tuhan Yesus, tetapi dia terbaring dengan sakit yang lain. Biarlah kiranya Tuhan obat-obat yang diberikan dokter Tuhan, Engkau jamah obat itu Tuhan Yesus, agar pasien-pasien yang terbaring bisa mengalami mujizat kesembuhan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan dengan apa kami membalas kebaikan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami hanya bisa berdoa, mengucap syukur dan memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan kami orang yang berdosa, kami tahu Tuhan kami penuh dosa, tetapi Engkau telah menebus kami Tuhan Yesus di kayu salib. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu Bapa, karena sehingga kami bisa hidup sampai sekarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, biarlah hanya nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan Yesus, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan malam hari ini kami tahu dan kami imanin, bahkan ada yang mengalami mujizat di dalam rumah kami masing-masing yang mendengarkan kesaksian hamba-Mu ini, dan yang mendengarkan doa hamba-Mu ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau beri penghiburan Tuhan Yesus. Yang sedang membutuhkan mujizat, biarlah kiranya Tuhan Engkau nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, cukupkan hamba-Mu ini Bapa. Dan juga hamba sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada hamba-Mu ini. Begitu juga kiranya Tuhan Yesus, orang-orang yang selama ini hamba sakiti, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat mengampuni Tuhan, agar mereka tak bisa mengampuni dan saling mengampuni, agar mereka tahu kasih, bisa saling mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bimbing terus hamba-Mu ini Bapa, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang mengarahkan hamba-Mu ini agar tidak salah langkah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik. Kami siap memulai ibadah kami ke Tuhan Yesus di malam hari ini. Biarlah kiranya kesaksian hamba-Mu ini Bapa menjadi kekuatan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, mari kita angkat lagu penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan.
hari bergantian, ku merasakan kasih darimu, sebab Kau Tuhan yang selalu menolongku. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, Kau telah menyelamatkanku agar aku tak binasa. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kebaikanmu? Hanya aku ingin berkata selalu, Yesus penolongku. Biarlah dunia mendengar perbuatan tangan-Mu, agar mereka tahu dan mengerti bahwasanya kuasa-Mu begitu besar, Bapa. Ku tak dapat membalas kebaikan-Mu, oh Bapa. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Yesusku? Ku hanya ingin menyenangkan hati-Mu, itu yang aku rindukan selalu. Sebab aku begitu berterima kasih buat pengorbananmu kepadaku. Kau mengasihiku agar ku tak binasa. Kau menyembuhkanku di saat ku tak berdaya, terbaring lemah, tapi Engkau menolongku, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biarlah dunia mendengar perbuatan tangan-Mu, agar mereka mengerti dan tahu apa yang telah Kau perbuat kepadaku, oh Yesusku. Dengan apakah ku membalas kasih-Mu kepadaku? Dengan apakah ku balas kebaikan-Mu? Ku hanya bisa berkata kepadamu, Yesus baik.
Dengan apakah ku balas kebaikanmu? Dengan apakah ku balas kasihmu? Yesus, Engkau baik kepadaku. Oh Yesusku. Dengan apakah ku balas kebaikanmu yang telah menyembuhkan aku? Dengan apakah ku balas kebaikanmu? Oh Yesusku. Ku hanya bisa memuji dan memuliakan namamu, Bapa. Ku hanya bisa merenungkan firman dan melakukan perintahmu. Ku hanya bisa merenungkan firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Ku hanya bisa merenungkan firman-Mu dan melakukan perintah-Mu. Ya, shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu masih setia menemani saya. Saya percaya kita sangat diberkati dengan lagunya ya, karena kita tidak tahu dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang sudah berkorban kepada kita. Oleh karena itu, makanya saya tadi berkata kepada Tuhan Yesus, saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, dan saya juga berharap orang yang sudah saya sakiti kiranya mengampuni saya, dan saya tahu apa yang Tuhan rasakan dan apa yang Tuhan Yesus alami hanya untuk menyembuhkan saya. Saya tidak pernah percaya sama Yesus, tapi begitu Yesus menyembuhkan saya, itulah yang membuat saya, saudara, percaya. Bukan percaya lagi. Bahkan apapun tawaran dunia, saya tidak akan ini. Pokoknya apapun lebih baik saya, saudara, ya kalau saya berpikir dengan cara dunia, lebih baik saya minum Baygon. Kenapa saya katakan minum Baygon, saudara? Karena saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Jadi sebelum saya menceritakan, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini si Muhammad Baihaqi ini sakit apa? Kok sampai segitunya? Biar saya cerita dari awal, saudara, karena judul kita di thumbnail juga membahas perjalanan hidup saya di waktu saya masih ketua geng motor. Oleh karena itu, saya akan bersaksi dengan Bapak Ibu bagaimana dulunya saya rusaknya, parahnya gitu ya. Saya akan cerita. Puji Tuhan, saudara, saya di Sumatera, asli orang Sumatera Utara dan di Medan gitu ya. Dan puji Tuhan, dulu itu saudara, saya itu tidak ada berniat mau untuk menjadi ketua geng motor ya.
Tapi karena saya melihat, karena kehidupan di Sumatera itu saudara sangat keras ya. Kehidupan di Sumatera sangat keras, dan di sana orangnya keras gitu ya. Jadi uh, sehingga saya juga di situ berpikir, gimana ya supaya saya bisa hidup ya. Kenapa saya katakan bisa hidup? Karena saya juga sudah tidak diperhatikan saudara ya. Saya tidak diperhatikan lagi sama keluarga besar saya ya. Ini kesaksian saudara, bukan bukan saya itu benci dendam, enggak. Saya sudah, saya tadi sebelum saya jom, tadi saudara, saya selesai mandi, saya doa, saya menangis sama Tuhan, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya, begitu juga sebaliknya orang-orang yang menyakiti saya, kiranya memaafkan saya, mengampuni saya. Makanya di sini saya mau nyampaikan buat Bapak Ibu, ini perjalanan, bukan dendam atau. Jadi dulu itu keluarga saya itu udah nganggap saya itu tidak ada saudara ya, karena kebandalan saya. Saya itu bandel banget saudara, bandel. Maka saya bilang bandel itu ya, kalau kalau preman-preman di Sumatera Utara sana saudara, ya kalau ketemu sama saya dulu ya, dulu ketemu sama saya itu mereka itu jaga jarak saudara, jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Karena saya itu gampang tersinggung saudara. Dan saya kalau udah disinggung, saya main hajar langsung. Nah gitu kan. Jadi karena gini, saya dulu berpikir begini, saya itu udah gak takut mati, saya siap mati. Saya harus buktikan sama keluarga saya bisa hidup tanpa mereka. Saya berpikir begitu saudara ya. Jadi sehingga dulu saya itu latihan bela diri saudara. Saya latihan bela diri dulu saudara. Puji Tuhan, saya latihan bela diri itu 4 bulan saudara. 4 bulan hanya untuk meraih meraih agar bisa menjadi ketua geng motor gitu ya. Jadi karena dulu saya bandel, saya sering berkelahi ya. Jadi saya sering berkelahi, saya sering setiap berkelahi itu saya dikeroyok ya. Yang mengeroyok saya itu kadang 3 orang gitu ya. Kadang kadang dua orang, kadang 3 orang gitu, kadang 4 orang saudara ya. Pokoknya saya itu dulu sering, hampir setiap hari berkelahi saudara. Karena di Sumatera itu ada minuman saudara, tapi nggak minuman miras ya, bukan miras alkohol. Dah. Kalau di Sumatera itu bilang, kalau di Medan itu bilang tua saudara, tua. Mungkin kalau orang Sumatera udah paham lah ya, tua ya. Jadi kalau tua itu minuman minuman bisa membuat kita mabuk, tetapi itu alami dari pohon saudara, tidak dari tidak dari buatan sendiri diolah miras gitu dikasih alkohol, enggak. Jadi tua gitu ya, mungkin orang Sumatera tahu lah tua gitu. Jadi setiap mereka selesai minum gitu kan, mereka nggak senang dengan saya, dan mereka itu menganggap saya itu seandainya ini kita hajar, mereka berpikir seandainya ini kita hajar, mungkin ya tidak ada yang bela dia gitu kan. Jadi saya berpikir begini saudara, loh kok jadi mereka, saya berpikir begini dulu itu, saya berpikir, wah kalian kira kalian siapa gitu kan. Nah kalian kira kalian siapa, saya aja udah katanya udah di Sumatera, mau kalian mau gitulah ibarat katanya, maksudnya gini saudara, saya itu tidak mau kalah gitu ya, tidak mau kalah. Sehingga mereka itu dulu kan saudara main kroyo, kalau main gitu ya, kalau sendiri-sendiri gitu ya mikir lah saudara, berpikir gitu ya. Akhirnya karena mereka main kroyok, saya uh, ambil jalan gimana supaya saya bisa menjadi dihargai gitu ya, saya itu gitu. Akhirnya saya tahu mereka membentuk komunitas ya, mereka membentuk komunitas, ya itulah komunitasnya geng motor ya. Akhirnya saya latihan bela diri 4 bulan. Saya latihan bela dirinya 4 bulan itu saudara di tanah lapang, di samping sekolah SD saya dulu saudara. Kalau Bapak Ibu, saya percaya semoga
satu daerah saya yang di Sumatera sana menonton kesaksian saya ini, pasti dia tahu di dekat sekolah SD saya dulu ada tanah lapang luas, saudara. Jadi saya dilatih di bela diri di situ, saudara, dulu ya. Dilatih selama 4 bulan, saudara. Jadi selama 4 bulan. Jadi kehidupan saya sehari-hari itu, saudara, ya itulah memalaki orang ya, memalaki orang. Misalnya memalak itu, kalau orang Sumatera memalak itu maksudnya menderen gitu ya, menderen gitu, ngompas gitu, ngompas deren. Karena saya dulu itu, saudara, kan tidak ada apa, misalnya saya kan bukan bukan ada gaji bulanan dari kantor, ataupun saya bukan dikasih orang tua uang atau kakak, tidak ada, saudara kan. Jadi tapi saya itu, hidup saya memang hancur-hancuran, hidup saya memang 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 sudah gimana ya, parah lah gitu ya. Dan akhirnya saya ikut apa, saya ikut teman saya. Ada teman saya, dia punya apa, punya usaha gitu ya, usaha apa namanya, kaca ya, kaca kaca cermin, untuk bercermin gitu, saudara ya, kaca cermin. Jadi eh, teman saya ini pengusaha kaca cermin, dia butuh supir. Puji Tuhan, saya kan ketepatan saya bisa bawa mobil, saudara ya. Jadi saya juga butuh uang untuk ini, untuk kehidupan sehari-hari kan, karena saya itu dulu kan, waktu saya sebelum bela diri itu kan, saya tidak ini ya, tidak bisa hidup sendiri gitu ya kalau tidak bekerja. Akhirnya saya bekerja sama pengusaha kaca film, dan puji Tuhan disitulah, saudara, saya apa namanya, latihan bela diri. Dan saya balas dendam gitu ya, saya balas dendam, saya latihan bela diri. Dan akhirnya saya temui ketuanya langsung, saudara. Saya temui ketuanya itu orang Sumatera, tapi bukan asli orang Sumatera. Dia orang pendatang, cuman keluarganya dia angkatan angkatan darat, tentara ya, sehingga dia itu bisa menjadi ketua geng motor di Sumatera, karena keluarganya angkatan darat gitu ya. Jadi ya, saya berpikir begini, kalau kalau memang dia itu uh, kalau memang dia ngadu sama orang tuanya, kalaupun saya ditangkap, ya saya pasrah aja. Karena ya namanya juga, saya juga di situ udah nggak hidup hancur-hancuran, saudara kan. Jadi saya nggak mikir lagi mau bapaknya tentara angkatan darat mau apa, nggak mikir lagi gitu kan. Saya itu balas dendam. Akhirnya saya latihan bela diri 4 bulan. Selesai saya latihan bela diri, saya temui ke tempat ini, ke tempat biasa nongkrongan. Jadi sudah itu datang temannya, apanya dia, anggotanya dia gitulah. Anggotanya dia ya kayak apalah gitu, kayak ngejek-ngejek saya cara ngomongnya gitu ya kan. Jadi ya, sementara mereka tidak tahu bahwasannya saya itu sudah latihan bela diri gitu kan. Nah, saya datang ke situ memang mau menghajar ketuanya, saudara. Saya itu tidak mau menghajar anggota. Kenapa? Kepalanya dulu dimatikan, baru badannya, baru kakinya. Kalau memang kita latihan bela diri itu diajarkan kan begitu. Saya diajarkan begitu dulu. Kalau kamu nanti mau menghajar seseorang, kepalanya hajar, jangan ekornya. Jangan kakinya, jangan tangannya gitu. Sama seperti ular. Kalau ada ular gitu, saudara, jangan kepala, jangan ekornya kita kita ini kan, pastinya dipatok, kepalanya langsung kan begitu. Akhirnya saya datang anggotanya komunitasnya, kawan teman-teman dia gitu ya, bawahan dia semua ya, apa sama saya diam aja, saya nggak layani. Sesudah itu saya tidak layani, saya santai aja, saya seperti kayak orang apa gitu kan. Begitu datang dia naik sepeda motornya apa, saudara, RS King, suara motornya RS King kan ya, suaranya berisik gitu. Begitu dia datang, langsung saya lompat, saudara, langsung saya lompat dari kursi saya, langsung saya tarik bajunya, saya hajar, saudara kan. Nah, cakap maaf katanya, saudara, ya kita kan diajarkan juga apa namanya,
trik-triknya itu kita diajari, saudara ya. Kita latihan bela diri itu bukan sembarang latihan main barbar gitu, main tumbuk, enggak, saudara. Ada triknya semua itu kan. Ya akhirnya saya lihat apanya dia udah mau nyerang saya juga, kan. Akhirnya ya saya langsung saya ambil jalan pintas, saudara kan, biar dia nggak berdaya lagi. Saya tinju sehabis tenaga saya. Saya tinju sehabis tenaga saya, saudara. Mohon maaf, ini saya bicara harus terbuka. Saya tinju langsung, saudara, sehabis tenaga saya, kemaluan dia. Wah, di situ dia menjerit-jerit, saudara. Nah, karena apa saya katakan begitu? Ya memang itu trik satu. Itu masih trik satu untuk melumpuhkan musuh, saudara. Kemaluan dia. Di situ menjerit-jerit dia. Habis itu datang teman-teman dia mengapakan saya, menghajar saya kan pakai kayu gitu. Jadi sesudah itu saya berpikir, waduh, ini pakai kayu mereka ini kan begitu. Saya udah sempat bingung juga di situ karena mereka itu kan ada 4 orang, saudara ya, 4 orang. Nah, sama ketuanya ini. Jadi yang 3 lagi mau ngapakan saya pakai kayu. Akhirnya karena mau pakai kayu, saya pergi, saudara, saya tinggal. Saya naik motor, saya gas motor saya langsung, saya pergi. Habis itu, sesudah itu, saudara, ya saya itu juga ugal-ugalan di jalan ya, balap-balap gitu ya. Kadang saya tidur di atas sepeda motor, kadang saya nanti sepeda motor itu larinya 120, saudara, 120 larinya. Nanti kadang saya tepuk tangan begini, lepas tangan gitu, ya kan? Lepas tangan, tepuk tangan di jalan. Tok pada ngeliatin semua orang gitu, saudara kan? Ya namanya juga hidup dunia, hidup yang belum kenal sama Tuhan, ya saudara ya. Dan di situ, habis itu saya apanya juga anggota dia juga masih mencari saya kan di situ. Akhirnya saya lari, saudara. Saya lari ke arah Aceh. Saya lari ke arah Aceh. Bukan Aceh ini ya, bukan Aceh Darussalam sana, bukan Banda Aceh, tapi Aceh arah ke Tanah Karo, saudara. Ya kan? Saya lari ke sana naik sepeda motor, saudara. Saya itu, saudara, tidak pernah pakai helm, saudara. Dulu saya tidak pernah pakai helm, ya, nggak pernah pakai helm itu. Saya pakai topi, kadang nggak pakai topi, kadang hanya rambut begini aja gitu ya. Namanya hidup di pasaran gitu ya. Dan habis itu saya kira-kira ada sekitar berapa bulan, saya balik lagi ke Sumatera, saya temui lagi itunya tadi kan, komunitasnya dia gitu ya, komunitas apanya. Pas mereka lagi eh, apa namanya, pas lagi mereka lagi taruhan duit. Kalau di Sumatera itu kan, saudara, balap motor itu taruhan, saudara, taruhan duit gitu. Nah, karena kan ada di Jalan Umban Surbakti, Sumatera Utara, Jalan Umban Surbakti itu kan ada jalan lurus, saudara. Itu dibangun sama pemerintah dulu kan, jalannya lurus gitu, lurus, nggak ada belok-belok. Jadi itu khusus tempat untuk balap dibuat, saudara. Balap liar gitu kan, balap liar. Jadi eh, habis itu saya pulang, saudara, ke Sumatera. Saya temui lagi dia, mereka pas lagi taruhan mau balap gitu ya, mau balap di situ. Begitu saya datang, saya lihat, saya lihat mereka rame gitu kan. Nah, saya lihat mereka rame, sudah itu saya intip, saudara. Ketuanya ini saya intip lagi di tengah jalan kan. Pas dia mau pulang ke rumahnya, saya cegat lagi di jalan. Di situ saya hajar lagi, saudara, sampai masuk ke got saya buat, saudara. Masuk ke got, saya bilang langsung sama dia, sama ini, kamu ketua begini, masa satu lawan satu aja nggak ini kan begitu. Ya itulah, saudara, perjalanan saya ketua geng motor yang begitu. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau memang kamu itu ketua, kamu itu buktikan dong, ayo. Di tempat gelap-gelap, saudara. Tempat gelap-gelap ini saya jekat dia. Bukan di tempat keramaian kan. Tempat gelap-gelap. Dia di situ minta apa? Minta maaf, kan, minta ampun gitulah. Karena memang habis saya hajar di situ, saudara. Saya itu kalau berkelahi dulu itu, saudara, ampun, saudara. Ampun. Nggak peduli mau ada kanan kiri manusia, nggak peduli saya mau lewat mobil, mau lewat motor, mau lewat apa. Saya nggak peduli. Saya kalau sudah memang
emosi gitu ya nggak peduli saudara. Saya nggak peduli, nggak mikir gitu masalah hak benda hancur, masalah manusianya mati atau saya nggak mikir gitu kan. Nah itu akhirnya di situ ya disitulah dia minta maaf. Habis itu saya ngomong sama dia, ah, jangan kamu di sini minta maaf, nanti kamu pas gabung sama anggota kamu menghajar aku. Saya ngomong gitu saudara. Kalau kamu buat begitu, kau lihat aja lebih parah dari sini ya, gitulah ya, ya saudara. Nah, lebih parah dari sini saya bilang gitu, saudara. Dia mau ngadu ke kantor polisi nggak ada gunanya, saudara. Karena kan kalau geng motor ini kan nggak tahu hukum, maksudnya nggak ada mau main hukum-hukum gitu. Kalau contoh lah, saya ketua geng motor, contohnya saya digimbali, habis itu saya buat laporan pisum, saya buat laporan, contohnya dipukuli. Ya saya itu nggak dihargai. Ah berarti itu bencong, ah gitu. Kalau di Sumatera sana seperti itu, ketua geng motor dan grup-grup geng motor ya begitu komunitasnya. Beda sama geng motor sekarang sekarang ini. Kalau geng motor sekarang ini kan uh, bisa kita bilang lain dari sama-sama perjalanan saya dulu. Kalau sekarang kan main surit, kan main rame-rame, main serang sini. Bukan, kalau di sana nggak seperti itu, saudara. Kalau zaman saya dulu itu nggak seperti itu, main orangnya gentleman gitu, satu lawan satu, kadang dua lawan satu gitu, gentleman gitu, nggak mau mengorbankan warga dan tidak mau misalnya menyakiti warga, nggak mau, saudara. Itulah kalau di Sumatera. Beda sama di tempat daerah-daerah lain, main celurit, apa rame-rame, main koyok, apa begitu kan. Nah, kalau di sana enggak. Kalau di sana itu bertinju, siapa menang ya itu jadi ketua gitu. Itu kalau di sana, saudara. Jadi puji Tuhan, karena saya sudah latihan bela diri, puji Tuhan saya bisa bisa mengalahkan ketuanya. Disitulah saya diangkat, saudara, menjadi akhirnya saya menjadi ketua geng motor gitu kan. Tidak enak, saudara, mengambil ketua geng motor itu nggak enak, saudara. Soalnya ya kita harus siap ke tersakiti gitu. Maksudnya tersakiti ya tubuh kita ini ya memang harus tahan pukul, kalau enggak ya nggak bisa gitu kan. Karena hampir setiap hari berkelahi, saudara. Nah, kelakuan geng motor kan setiap hari berkelahi, saudara. Kalau zaman saya dulu ya, kalau zaman sekarang kan sekarang main curit, main terang, apa segala macam kan. Ah, gitu. Makanya saya melihat geng-geng motor sekarang itu ya saya ketawa aja gitu. Ah, makanya sesudah itu saya diangkat ketua geng motor, ya saya jadi ketua. Di situ saya ketua geng motor. Habis itu komunitas-komunitas itu semua teman-teman dia gitu ya, teman-teman dia ya jadi pada segan sama saya gitu kan. Nah, jadi segan sama saya. Tadinya saya itu nggak dihargai, akhirnya saya dihargai, saudara. Karena saya maunya seperti itu, saya nggak mau jadi bawahan. Nah, sifat saya seperti itu, apalagi saya itu asli orang apa ya, misalnya besar di Sumatera Utara saya itu lahirnya di Aceh, saudara. Saya lahir di Aceh Tenggara. Begitu saya lahir, orang tua saya langsung merantau ke Medan, ke Sumatera Utara. Jadi saya besar di Medan. Masa mereka mau menguasai Medan? Siapa kali kalian? Nah, saya berpikir begitu, saudara. Dan saya juga pernah ngomong juga sama ada juga orang ini kan orang orang apa namanya? Dia komunitas dari apa? Komunitas dari lupa saya nama komunitasnya, ya kan? Tapi dia orang orang dari apa? Dari luar Medan ya, bukan di kota Medannya dia luar Medan, saudara. Dia dia mau membuktikan ketuanya dia kan, dia dari ke si Pematang Siantar, saudara. Dia dari Pematang Siantar, tapi dia tinggal di Sumatera Utara, tinggal di kota Medan, gitu, saudara. Jadi dia tinggal di kota Medan, tapi dia bukan asli orang kota Medan. Beda dengan kayak saya kan begitu lahir di Aceh Tenggara, saya langsung ke Medan. Jadi saya udah memang paham liku-liku Sumatera Utara itu saya udah paham, saudara. Liku-likunya, jalan-jalan sempitnya. Makanya saya itu pernah juga dulu dikejar sama motor patroli kan, motor apa mobil patroli kan. Kalau di Medan itu, saudara, kalau di Medan itu mobil motor, saudara. Nah, kalau di Medan, kalau sepeda motor itu kereta. Nah, itu kalau di Medan. Nah, kalau di Sumatera. Jadi, kalau dulu itu mobil patroli itu, saudara, pernah ngejar saya. Dulu. Ya, ya. Kalau itu, waktu saya dikejar, ya itu. Saya lari ke jalan tikus, kan. Maksudnya jalan tikus itu,
Ya, maksudnya jalan tikus itu jalan sempit, saudara, supaya mobilnya kan nggak bisa masuk gitu. Ya, saya nggak bisa dapat gitu. Saya pernah juga dikejar sama mobil patroli kan. Karena saya dulu eh, knalpot knalpot motor saya berisi kan, terus saya bawa sepeda motor tidur, saya tidur gini loh, saudara. Sampai sekarang saya masih bisa, saudara. Kalau saya praktekkan cara bawa motor saya dulu, kalau saya praktekkan sekarang bisa. Tapi buat apa saya praktekkan kan begitu? Nanti kalau saya praktekkan, nanti kan tanggapan eh, anak-anak Tuhan jadi jelek sama saya. Ntar dikira saya masih hidup dengan seperti dulu masa lalu kan begitu. Makanya saya nggak mau ya. Ya kalau mau dipraktekkan ya bisa gitu kan, ya masih bisa gitu, masih masih tahu trik-triknya seperti apa, masih bisa berdiri di sepeda motor, saya bisa tidur di sepeda motor, saya bisa lepas tangan gitu, bisa kan. Bisa. Terus kalau boncengan itu, kalau boncengan naik sepeda motor gitu, contoh ada di belakang saya teman eh, boncengan contohnya, terus dia mau bawa motor ini, itu motor nggak usah berhenti, bisa, saudara, ada trik-triknya itu. Motor ini nggak usah berhenti. Nah, caranya seperti apa ya, itu tadi. Nah, gitu. Jadi kita semua itu ada trik-triknya ya. Cara bawa sepeda motor itu ada trik-triknya, gimana supaya kita bisa membuat seperti ini. Ada triknya semua itu, saudara. Dan kita harus bisa menyeimbangkan tubuh kita gitu. Nggak boleh kita contohnya berat berat kiri berat kanan, berat kiri berat kanan, nggak boleh. Kita harus seimbang. Gitu ya. Kalau Pak Potong. Makanya saya bilang, puji Tuhan, saya itu dari waktu saya ketua geng motor itu memang sangat ngeri lah, saudara ya, hampir setiap hari berkelahi, uh, hampir setiap hari mukuli anak orang gitu ya. Dan saya juga pernah juga saya colek pantat perempuan. Waduh, kok parah lah, saudara, pokoknya sangat parah lah. Kalau saya ingat itu kelakuan saya dulu, ngeri lah, saudara. Ya, kalau di Sumatera sana kan, saudara, apa ada yang kerja, pulang kerja shift malam jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan. Ada juga yang pulang jam 12 malam dari perusahaan gitu ya, dari kantor gitulah. Kadang saya nanti ya itu tadi, saudara, saya udah dipengaruhi sama minuman yang di Medan, minuman yang di Sumatera ya, itu namanya tua, saudara. Tua itu bisa memabukkan kita kalau kita banyak minum gitu. Tapi kalau kita hanya sedikit aja kita minum, bisa dibilang itu obat tidur, saudara. Tua itu, karena itu murni alami dari pohon. Gitu. Jadi kalau saya selesai minum itu, saudara, posisi saya udah mabuk tengah malam, ya itu saya jahil, saudara. Jahil, maksudnya jahil itu ya itu yang saya sasarannya perempuan gitu kan. Ya, pantat perempuan saya colek gitu kan. Kadang 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 tangannya ini saya tarik gini. Terus dia menjerit, ya saya gas motor gitu. Jadi itulah perjalanan saya. Tapi yang namanya merampok gitu enggak pernah ya. Yang contohnya merampok pengusaha, merampok orang-orang kaya, itu nggak pernah saya, saudara, nggak pernah. Boleh dicek lah ke Sumatera sana gitu ya, nggak pernah. Jadi kebandalan saya itu dulu cuman itu, ya berkelahi dan mengganggu perempuan gitu ya, dengan posisi keadaan beralkohol ya, mabuk tuh. Dan ya itulah perjalanan saya di ketua geng motor, saudara. Dan pokoknya kalau orang Sumatera itu, saudara, teman-teman saya dulu, kalau melihat saya sekarang ini seperti ini, pasti nggak percaya. 100% saya mereka tidak percaya, saudara. Tidak percaya. Nggak mungkin, katanya. Nggak mungkin. Karena apa? Saya itu udah tercap di Sumatera sana, saudara. Saya itu udah tercap jahat, bandel, brutal, sangat manusia keji, apa. Pokoknya jahat, saudara. Nah, jadi kalau teman-teman saya lama, kalau melihat saya contohnya, melihat saya seperti ini, kesaksian seperti ini, pasti mereka nggak percaya. Tidak percaya. Nah, kalaupun mereka percaya, pasti mereka ya bingung aja, heran gitu ya. Bisa ya, pasti mereka begitu. Karena kalau mengingat kelakuan saya itu ya memang sangat tidak manusiawi, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, perempuan pulang kerja, pulang dari kantor enak, dia jalan kaki dia pakai rok, ya kan, pulang kerja. Ah,
Saya lihat pantatnya dia ini, saya tarik saudara dari belakang, saya bilang, kadang tangannya, waduh, ngeri lah saudara. Ya, itulah kelakuan saya dulu gitu, bandelnya ya, berkelahi gitu. Jadi ya terakhirnya saya keluar dari ketua geng motor, yaitu tadi saya dicari sama komunitas geng motor yang dari Pematang Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Ya, tapi dia tinggal di Medan, tapi aslinya dari Siantar, bukan dia asli Medan. Tapi malah dia pula sok-sokan mencari saya, saudara. Dia mencari saya, ya kan? Nah, dia sok-sokan mencari saya gitu. Dia mungkin lihat postur tubuh saya nggak tegap gitu ya kan. Sementara postur tubuhnya agak agak berisi sedikit gitulah ya kan. Akhirnya dia cari. Jadi pas lah saya ketepatan saya nggak ada di lokasi tempat saya nongkrong biasa ya di Medan. Datanglah teman saya, komunitas saya ngomong, dibilang sama saya, oh, kau dicariin tadi. Kalau orang Sumatera kan gitu ngomong. Siapa nyari? Orang itu. Oh, itu dari ini ya. Jadi terus gimana? Kok takut kalian? Kita gitu ya kan. Nah, aku ngomong gitu. Nggak ngerti lah. Ya jelas takut lah. Kata gitu ya kan. Nah, pokoknya mereka kalau komunitas saya itu tidak akan pernah berani, saudara. Kalau berkelahi, kalau saya nggak ada, mereka nggak berani. Tapi kalau saya ada di tempat, saya bilang hajar ya dihajar. Itulah dulu. Tapi kalau saya nggak ada, mereka berkelahi, mereka itu belum tentu berani gitu ya, belum tentu berani 100%. Tapi kalau saya ada situ hajar, kalau saya hajar. Jadi akhirnya karena saya merasa dicari, ya kan, saya menjaga harga diri saya, weh. Macam betul banget dia. Saya bilang gitu sama teman saya ini, sama komunitas saya, macam betul banget dia. Iya, dia ngomong marah-marah tadi di sini, gitu ya kan. Nah, dia ngomong marah-marah tadi di sini. Jangan kalian main-main kalian sama saya. Saya ini orang orang Siantar. Kalian belum tahu orang Siantar. Ini Siantar men. Jadi sesudah itu saya bilang, saya lipat tangan begini. Ya udah tunggu aja. Dia tadi perginya arah mana? Saya ngomong gitu saudara. Arah sana. Bilangkan ke arah ini saudara, ke arah arah main plus sana ya. Arah dia perginya arah main plus gitu ya. Akhirnya saya pergi, saya bonceng teman saya, kan saya bonceng, saya berdua saudara, saya nggak ada bawa komunitas, nggak ada. Kalau dia itu berjalan setiap hari itu 4 orang saudara. Dia 4 orang bawa teman 3 orang dia. Nah, jadi kalau saya itu dulu main dua saudara, saya sama yang saya bonceng. Habis itu saya ajak teman saya, ayo, mana kita, kemana kita, wah gitu kan. Kalau sana itu kan wah itu ketua gitu ya, mana kita wah, ayolah. Jadi pergilah kami ke arah Menplas, ke arah Medan Plaza ya. Mungkin Bapak Ibu tahulah Medan Plaza dekat Pringgan sana ya. Saya cari ke sana dia, karena dia tempat nongkrong dia, kata komunitasnya di sana kan. Karena di sana kan di dekat Menplas sana kan saudara banyak tempat-tempat dugem ya, banyak tempat-tempat dugem gitu ya kan. Jadi tempat-tempat yang sudah inilah, yang sudah cantik gitu, yang udah mabuk apa segala macam ya kan. Jadi saya cari ke sana, ya puji Tuhan udah ketemu ya, ketemu. Begitu ketemu mereka 4 orang, saya berdua. Teman saya ini mau kabur, mau lari, mau dibawanya motor saya. Kamu bawa itu motor saya, ku cari kau besok. Saya bilang begitu, kau jangan pergi. Gimana? Wah itu orang tuh rame 4 orang. Udah kau tenang aja gitu, ya kan? Nah, itu saya bilang, tadi kau nyari aku, saya ngomong gitu saudara, ya kan? Oh iya, aku ya marah-marah lah ya, ngomong nggak baik gitu, nggak mungkin saya bilang di sini cakap-cakap kotor gitu saudara ya. Ah, dia langsung mukul-mukul dada dia. Nggak tahu ini asli orang Siantar katanya. Kau anak Medan, kau apa, gitulah saudara. Saya di situ langsung darah saya langsung naik saudara, langsung nggak tahu lah ya. Muka saya langsung merah saudara, muka saya merah langsung saking emosinya ya kan. Wah,
kira kok siapa gitu kan. Wah, di situ saya hajar langsung, saudara. Saya hajar langsung, kok bawa apa kamu? Gitu kan, saya hajar. Begitu saya hajar dia di situ, teman dia itu membantu dia. Teman saya yang saya bonceng juga dihajar sama teman dia kan. Ah, habis itu saya bilang sama apanya itu tadi, di temannya itu tadi kan, dipisah gitulah, dipisah. Terus saya bilang, ah, kalau memang mau lanjut, besok lanjut, kita lanjut lagi. Saya bilang, atau sekarang kita lanjut, ayo. Saya bilang gitu. Akhirnya ya itu, sekarang nggak tahu saya ya, dia masih ada komunitas atau enggak, saya nggak tahu. Ya, karena kayaknya kemarin dulu itu dia itu dilarikan ke dukun patah tulang, saudara. Dukun patah tulang, karena ini tangan dia ini patah, saya putar kan, patah, engselnya lari gitu. Jadi saya dapat kabar dia kayaknya dilarikan ke dukun patah tulang. Kalau di Medan itu, di Sumatera Utara itu, saudara, dukun patah tulang ada yang bagian engsel-engsel lari kan. Dan akhirnya ya itu, saya dapat kabar dia begitu. Sesudah itu kabarnya saya nggak tahu lagi ya gimana, entah dia pulang ke asalnya ke Siantar sana, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ya itu tadi ya, ya habis itu saya ada berapa lama, kecelakaan, saudara kan. Saya kecelakaan. Ya, saya itu meninggalkan geng motor itu di saat saya kecelakaan. Waktu saya belum kecelakaan, saudara, saya tidak mau meninggalkan geng motor saya. Karena saya dari geng motor itu saya bisa hidup, bisa membutuhi kehidupan saya sehari-hari, gitu kan. Nah, kalau enggak, saya gimana bisa hidup, bisa bertahan hidup, begitu. Akhirnya ya itu tadi, ya saya kecelakaan, dan saya di situ ya sudah gimana ya, udah nggak ini lagi lah, udah nggak mau lagi gitu ya, sudah mau melepaskan apa saya, karena saya waktu kecelakaan itu, saudara, saya di situ ya masih masih berpikir begini, untuk saya masih hidup begitu ya. Nah, dan saya telepon keluarga saya waktu saya kecelakaan itu, keluarga saya, dan keluarga saya juga seperti udah nggak apa ya, seperti uh, apa ya, gimana, kayak lepas tangan begitulah ya, kayak lepas tangan sama saya gitu ya. Dan misalnya karena mereka ingat ya dengan kejahatan saya gitu ya, kejahatan saya itu jahat banget, saudara, dulu jahat, jahat lah pokoknya. Ya, saya itu yang sering saya pukuli itu, orang yang sering saya pukuli itu, saudara, bukan orang Medan, bukan asli orang Medan, enggak. Orang luar yang merantau ke Medan. Itu yang saya habisi, yang saya hajar dulu gitu. Bukan asli orang situ, orang Sumatera gitu kan. Karena kan kalau asli orang Sumatera itu pasti ketahuan gitu ya. Ketahuan dari cara ngomongnya gitu ya kan. Dari tingkah lakunya, ketahuan itu gitu ya. Tapi kalau dari luar sana gitu kan. Nah, jadi ya saya ingat aja lah sama saya ingat dengan Bapak itu, Bapak almarhum Olo Panggabean kan. Olo Panggabean almarhum kan, beliau kan kepala preman Sumatera Utara. Saya ingat dia aja gitu. Nah, dia bisa memegang Sumatera ini. Masa jadi kok orang luar yang kok jadi orang luar sana pula yang menguasai Sumatera ini kan begitu. Orang dari Siantar mau merajai di Medan ini, orang dari Padang, orang dari Aceh mau menguasai Medan, mau nggak bisa. Saya berpikir begitu, saudara, ya kan? Saya berpikir begitu. Loh, macam hebat benar gitu kan. Ya, dulu itu, saudara, komunitas kami itu Melayu Deli. Kalau di Sumatera itu kan Melayu Deli ya, Melayu Deli, Batak, Karo, terus Aceh, terus apa, Padang, Padang ya, Padang. Terus ada lagi satu lagi itu, uh, dari mana itu ya, dari suku apa lupa saya. Pokoknya ada satu lagi dari suku luar lah ya, luar. Uh, Orang apa sana, orang arah Aceh sana gitu ya, Aceh apa namanya, Gayo, Gayo ya, Gayo. Nah, jadi itu
ada ini ya saudara, ada enam yang kami saling kenal. Tapi yang yang keras itu tadi orang orang Padang. Nah, yang keras itu orang Padang kan, Aceh, Aceh sama orang Siantar yang saya ceritakan tadi gitu. Yang tiga ini yang ingin selalu mengapakan saya gitu kan, yang ingin selalu memusnahkan saya gitu saudara. Gitu ya kan, supaya saya nggak bisa menjadi ketua geng motor lagi di Sumatera sana gitu. Nggak bisa lah, saya kan gitu. Saya langsung nggak bisa gitu. Saya merasa nggak bisa gitu ya, nggak mungkin. Kalian mau menghilangkan saya nggak bisa. Saya putra daerah sini kan begitu. Saya udah paham liku-liku sini, liku-liku Sumatera ini saya udah ngerti. Saya merasa seperti itu saudara, sehingga saya hajar saudara. Jadi ketua geng motor yang dari Padang, yang suku Padang, suku Aceh itu udah habis saya sama Siantar. Itu yang tiga itulah. Udah tangan saya ini udah capek saudara mukuli saudara. Nah, udah capek ya mukuli mereka, mukuli ketuanya, mukuli komunitasnya udah saya pukuli, saya intip di jalan, saya hajar. Saya ajar saudara. Makanya orang Siantar, orang Sumatera itu dulu saudara banyak yang nggak suka sama saya. Nah, misalnya orang tuanya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, yang asli dari Siantar sana itu, kalau ngelihat saya itu nggak suka gitu, karena dia merasa satu daerah dia saya ganggu gitu kan, saya hajar gitu. Terus yang dari Padang, kan, terus yang dari Aceh. Jadi yang tiga ini, jadi kalau yang Melayu Deli, ketua geng motor dari Melayu Deli itu nggak pernah itu bentrok sama saya dulu saudara, nggak pernah duel bertumbuk karena saling menghargai, dia menghargai saya hargai gitu kan. Nah, jadi yang kepala batu itu yang otaknya keras, yang dia merasa hebat, dia pengen mau menguasai Sumatera, ya itu tadi Padang, Aceh, sama orang Siantar. Akhirnya sesudah itu, sesudah saya uh, kecelakaan lah saya, sudah saya kecelakaan, disitulah saya uh, uh, masuk pesantren ya. Jadi saya masuk pesantren, di pesantren saya 2 tahun saudara. Saya ketua geng motor itu 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih saudara. Hidup saya memang rusak hancur di situ. Memang ya puji Tuhan kalau saya bisa hidup sekarang ini saudara. Memang itu karena anugerah lah ya. Karena kalau mengingat kelakuan saya dulu itu ya. Jadi sudah itu uh, saya masuk pesantren. Di dalam pesantren saya mau mendalami ilmu agama Islam gitu ya. Di situ saya mau misalnya ya mau menuntut ilmu begitu ya. Kalau kayak di sekarang agama Kristen ya kayak sekolah teologi gitu saudara ya, kayak sekolah teologi. Dan saya masuk pesantren itu 2018 saudara. 2018 saya masuk, akhir akhir apa pertengahan lupa ya, pokoknya 2018 lah ya. Habis itu saya keluar 2000 apa sudah 2019 akhir. 2019 akhir saya keluar dari pesantren. Jadi saya dibaptis bulan 2 tahun 2020 di Semarang, saudara kan. Jadi sebelum saya dibaptis, selama saya di dalam pesantren itu, tugas saya di pesantren ya itulah saudara. Ya berzikir, terus sholat ya, ya sholat itu memang harus penuh, nggak boleh bolong ya, nggak boleh bolong, misalnya entah bolong subuh nggak boleh, namanya pesantren ya. Jadi itu memang kita harus aktif, mulai dari sholat subuh, uh, zuhur, asar, maghrib, isya kan, tahajud, itu semua kita lakukan saudara. Dan kalau di dalam pesantren itu juga saya itu memperbanyak berzikir saudara. Saya tidak memperbanyak Al-Quran gitu ya.
Saya tidak memperdalam Al-Quran. Dan saya di dalam itu anak kesayangan. Ya. Jadi kalau pesantren saya contohnya nggak mengakui saya itu dulu anak kesayangan guru saya, nah itu berarti mereka sakit hati, itu aja ya. Tapi saya tidak masalah sama saya, mau orang benci sama saya tidak masalah. Yang penting saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya, dan saya juga minta buat orang-orang yang sudah saya sakiti biar agar kiranya mengampuni saya karena saya bukan yang dulu lagi. Itu ya. Saya berharap kita saling mengampuni, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Itu ya. Sudah itu di dalam pesantren itu ya saya uh, mendalami ilmu agama Islam, yaitu tadi berzikir ya, berzikir terus ya, dari sholat terus uh, saya juga uh, dekat sama anaknya guru saya dulu ya, dan sehingga anak gurunya saya juga yang ngajari bawa mobil saya, saudara, dulu ya, dulu. Nah, saya ngajari bawa mobil gitu, karena yang bawa mobil itu cuma saya yang bebas gitu dulu kan. Nah, maksudnya bebas itu ya nggak bebas banget lah, maksudnya kalau disuruh apa gitu ya saya gitu ya kan, karena saya itu dulu dalam itu kan nggak malas gitu ya kan. Kalau disuruh cuci mobil ya saya cuci. Kalau saya disuruh uh, kalau saya disuruh beli rokok ya saya beli rokok. Kalau saya disuruh sholat sholat. Kalau saya disuruh zikir zikir. Kalau saya disuruh uh, tahajud tahajud ya kan. Jadi di situ saya memang benar-benar lah mau berubah ya, mau meninggalkan geng motor saya ini gitu, saudara. Sehingga saya itu selama di dalam pondok pesantren ini, saudara, saya itu tidak pernah yang namanya uh, seperti kehidupan saya seperti yang dulu gitu ya. Ya, saya itu pakai apa terus, pakai sorban terus kan, terus ya tasbih terus gitu. Jadi saya itu kelakuan saya memang tidak seperti geng motor waktu selama saya di pesantren. Ya, makanya kan karena kan kita tidak boleh menjelekkan nama baik pesantren, sehingga saya dulu itu tidak meninggalkan kelakuan saya waktu di geng motor gitu. Sesudah itu, saudara, uh, habis itu akhir mau menjelang tahun baru, saya izin saya izin ke Wonogiri, saudara, Wonogiri Jawa Tengah sama guru saya di pesantren ya. Terus dibolehin, ya udah pergi kalau mau pergi gitu kan, karena kan uh, pusatnya di Sumatera, cabangnya ya banyak ya, tapi pusatnya di Sumatera, di tempat saya mengabdi belajar ilmu agama Islam tadi yang saya sampaikan tadi. Saya dari pusat gitu, saya pergi ke Wonogiri Jawa Tengah ya. Jadi pas saya di Wonogiri, saya bermimpi, saudara. Saya mimpi, karena saya kan punya teman polisi dari Pekanbaru. Dia agama Kristen ya, dan dia anak Tuhan, maksudnya anak Tuhan, rajin ke gereja dia, saudara. Jadi saya mimpi sama beliau mengajari saya baca Alkitab, beliau mendoakan saya. Habis itu saya bangun, sudah saya bangun, saya telepon beliau, dan beliau mengatakan, "Bang, lupakan saja," kata teman saya ini, Pak Nababan, Margan Nababan, orang Sumatera. "Bang, lupakan saja, nggak usah diingat lagi." Oh iya Pak, saya bilang. Sudah itu ada sekitar seminggu lagi, itu tadi, saudara, saya mimpi lagi sama Pak Nababan ini. Pak Nababan ini bawa saya ke gereja. Udah itu dalam gereja, Pak Nababan ini ngenalin saya sama pendeta. Terus pendeta ini membacakan Alkitab sama saya, firman, terus mendoakan saya. Sesudah itu kami bertiga foto-foto depan mimbar, saudara. Di depan gereja itu, mimbar namanya kan, tempat pendeta khotbah itu, di depan itu di foto-foto. Sesudah itu saya telepon, "Pak,
saya mimpi lagi. Saya bilang, oh mimpi apa lagi bang? Ya itu saya bapak bawa ke itu, ke gereja. Bapak kenalin saya sama pendeta. Saya bilang begitu, saudara. Dan akhirnya dia merinding lah ya. Dia merinding katanya. Bang, saya sampai merinding ini. Terus gimana bang? Apalagi kan abang itu bukan bukan ini ya, bukan seperti Islam yang teman seperti yang saya lihat sekarang katanya. Abang itu kan di kepala itu sudah sorban gitu saudara ya. Kalau orang yang sudah sorban itu ya mungkin bapak ibu tahu lah ya. Ya misalnya ya dibilang dibilang apa uh, intoleran keras, intinya keras lah ya, maksudnya keras itu taat gitu loh ya, Islam yang taat ya. Jadi dan akhirnya Pak Nababan ini bilang, bentar lah bang, saya telepon dulu hamba Tuhan yang mau membaptis katanya. Puji Tuhan, Bapak Nababan ini juga saudara, nggak gampang loh mencari pendeta membaptis saya dulu, nggak gampang. Kenapa ya? Itu tadi, karena nggak gampang itu ya karena itu tadi. Ya karena iblis nggak mau saya itu dibaptis gitu kan. Iblis itu mempersulit baptis saya. Akhirnya puji Tuhan ya Tuhan tetap buka jalan terus. Akhirnya Pak Nababan nelpon saya, Bang, ini ada orang 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 Jawa Tengah katanya, nggak jauh dari Wonogiri tempat abang sekarang. Abang temui lah katanya begitu saudara kan. Dan akhirnya puji Tuhan, saya ketemu lah saudara sama uh, penginjil dari Isa Al-Masih. Sudah itu, disitulah saya dibaptis di kolam renang Semarang, ya kolam renang Semarang, saya dibaptis. Sesudah saya dibaptis, ya saya dibawa keluar-luar ya, ke pelayanan, ke tempat teman-temannya sepelayanan ya, dibawa. Habis itu saya tinggal di rumahnya saudara, tinggal di rumah yang membaptis saya tadi ya. Nah, habis itu saya tinggal di rumahnya ada sekitar 4 bulan saudara ya, 4 bulan, kurang lebih 4 bulan lah ya. Nah, jadi 4 bulan sudah itu, di situ saya banyak dapat ancaman teror ya. Saya nggak mau ceritakan kepahitannya karena saya itu udah, Tuhan suruh saya itu harus bisa mengasihi dan mengampuni. Jadi saya tidak mau lagi mengungkit yang namanya yang sakit-sakit, tidak mau saudara, karena saya mau mendengarkan apa yang disampaikan Roh Kudus kepada saya. Saya hanya mau menyampaikan kesaksian perjalanan hidup saya. Saya tidak mau mengomongi orang yang menyakiti saya, dan saya tidak mau ngomongin misalnya saya nggak mau rasa-rasa dendam, benci apa enggak, karena Roh Kudus sudah mengatakan kepada saya lewat telinga saya harus bisa mengasihi dan mengampuni. Puji Tuhan, saya pergi dari rumah yang baptis saya dulu. Saya ada 4 bulan, kurang lebih 4 bulan di sana, saudara. Saya pergi dan saya kontrak, ngekos, ya ngekos bukan ngontrak. Kalau ngontrak kan satu rumah. Kalau saya kos, saudara, kos itu tahulah kamar, bukan satu rumah. Saya kos, puji Tuhan, selama saya kos, saudara, di situ saya bingung ya. Bingungnya yaitu tadi ya, pekerjaan tidak ada ya, karena di tempat saya tinggal ini sekarang ini melebihi kota Jakarta, saudara. Maksudnya melebihi kota Jakarta. Kota Jakarta kan metropolitan, saudara. Kalau tempat yang saya tinggali sekarang ini melebihi Jakarta, saudara. Melebihi Jakarta. Kenapa saya katakan melebihi Jakarta? Ya itu tadi. Sopir di sini harus pakai SIM apa, saudara? Ijazah. Nah, sopir harus pakai ijazah. Di situ saya langsung berpikir, waduh, mau kerja di perusahaan harus pakai ijazah, saya nggak punya ijazah. Mau supir, pekerjaan terendah, supir. Seharusnya supir itu nggak mesti pakai ijazah, tapi pakai ijazah. Di situ saya bingung, saudara.
Bingungnya itu tadi gimana, piye gitu ya kan. Terus akhirnya ya saya ditelepon sama almarhum Pak Junedi Salah. Ya, ya kamu di mana? Di Jawa Tengah Pak. Ya udah, nanti eh, selesai COVID, kamu ke Jakarta ya. Kamu biar saya bimbing. Gitu. Kamu ngontraknya berapa sebulan? Bayaran rumahnya 800 Pak. Oh ya, kamu kirim rekening kamu ya. Nanti saya transfer buat bayar kosan kosan kamu. Tapi buat makan kamu, ya kamu cari sendiri dong. Kamu kan sehat, masih masih sehat, masih punya tangan, punya kaki, gitu kan. Pak Junedi Salat ngomong gitu, saudara. Dan pesan-pesannya banyak, saudara. Banyak lah pesan-pesan dia. Kalau saya cerita pesan-pesan dia di sini nanti, weh, habis waktu kita. Intinya Pak Junedi Salat itu pengen dulu itu membimbing saya, saudara. Supaya saya itu uh, tidak ini ya, tidak lari dari Tuhan begitu ya, karena saya udah memang digoncang di situ soalnya nggak ada harapan gitu ya kan. Akhirnya di situ, ya Pak, saya bilang gitu, ya Pak, saya bilang, puji Tuhan ya, ya mungkin memang ya itulah, memang sudah rumah beliau sudah jadi ya, rumah beliau sudah jadi dibuat Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga beliau dipanggil Tuhan. Saya dapat kabar beliau sudah bersama Yesus, ya, sudah sudah menikmati taman Firdaus. Di situ saya langsung ya langsung putus asa lah, saudara. Maksudnya putus asa itu, saya itu mau mengakhiri hidup saya. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan cara apa? Yaitu tadi, saya mau minum racun apa gitu kan. Tapi saya berpikir, kalau saya minum racun kok bodoh banget Pak ya. Itu akhirnya saya ini ya, saya udah nggak mau lagi baca Alkitab, saya nggak mau lagi puji-pujian, saya nggak mau lagi apa ya, saya tidak, pokoknya saya itu tidak ada fokus lagi sama Tuhan gitu ya. Ibarat katanya, maksudnya gini, saya itu iman saya itu saudara 50% sama Tuhan, 50% sama iblis gitu. Iman saya dulu ya, waktu beliau meninggal, saya di situ memang digoncang, saudara. Memang sangat nggak ngerti lagi lah, nggak tahu ya. Makanya saya bilang, saya di sini tidak mau menceritakan masa lalu saya, maksudnya menceritakan pahit yang saya rasakan itu, saya nggak mau menceritakan di sini gitu ya. Saya mau nanti bersaksi itu, uh, saya mau bersaksi itu mau mempermuliakan nama Tuhan aja gitu ya. Nah, jadi di situ saya apa, saudara, saya di situ langsung berpikir, waduh, ini nggak benar gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya malas semua, apa semua malas, main gitar malas, baca firman malas ya. Pokoknya saya nggak hidup hidup ya, udah nggak, inilah, udah kayak nggak ada arti lagi gitu ya. Nah, karena beliau pergi gitu ya. Karena kan dulu itu ya saya terbuka aja di sini ya. Ya kalau di total uang beliau udah banyak masuk sama saya. Kalau di total itu uang beliau tuh banyak. Kalau bukti transfernya ada di HP beliau, itu banyak udah, saudara. Mungkin sekitar mungkin sekitar 10 juta sudah ada, saudara. 10 juta udah ada uang beliau masuk ke saya tanpa sepengetahuan siapapun, karena beliau ngomong ke saya, jangan ada yang tahu, cukup Tuhan yang tahu. Itu ngomong beliau sama saya dulu. Ya, yang penting kamu tetap percaya bahwasanya kamu itu sudah selamat. Beliau ngomong itu, kamu sudah selamat. Jadi kamu jangan pikir lagi masalah dunia, kata beliau. Sehingga beliau, kalau uang beliau udah ada masuk 10 juta, udah ada. Saya hitung 10 juta ada itu, ya. Jadi makanya saya itu selama beliau pergi itu ya, beliau itu ya, saya merasa udah inilah, udah kayak nggak berguna gitu ya.
pokoknya ada kacau lah pokoknya waktu beliau pergi, saudara. Tetapi ya itulah, karena Tuhan itu memang murni ya, murni memilih saya, sehingga dia itu mempertahankan saya, dia memelihara saya gitu. Jadi sesudah itu adalah di sini eh, pelayan Tuhan, ya, dia pelayan Tuhan dari Isa Al-Masih. Dia tinggal di daerah sini, nggak jauh dari tempat saya ini, namanya Pak Wahono. Dia dia pelayan dari Isa Al-Masih. Pak Wahono ini ya, dia ngomong ke saya, saudara, lewat HP, Mas, Mas saya di mana? Di kos Mas. Gimana? Saya bilang gitu. Bisa minta tolong. Ini ada anak jemaat tenggelam di pas mandi-mandi sama temannya 2 orang. Mereka mandi-mandi 3 orang. Jadi dia tenggelam, belum ditemukan. Basarnas sudah mencari, belum ditemukan. Mas Yahya kan dipilih Tuhan. Mas Yahya percaya Tuhan kan karena mimpi. Ya, pasti Tuhan akan mendengar doa Mas Yahya gitu. Akhirnya saya disarankan untuk berdoa, saudara, ke rumah beliau. Saya pergi, gak jauh dari tempat saya. Dari tempat saya ini gak jauh. Saya pergi langsung ke sono. Saya temui keluarga ini anak, ya, nama anaknya Jojo, saudara ya. Saya temui keluarganya, terus keluarganya bilang ke saya, Mas Yahya, saya minta tolong doakan supaya itu anak saya bisa ditemukan gitu ya. Kalaupun anak saya meninggal nggak apa-apa, yang penting bisa ditemukan gitu ya. Akhirnya saya ajak doa, saudara. Saya bawa gitar ya. Saya bawa gitar ke rumahnya. Saya pakai saya main gitar di rumah ini si Jojo, lagunya nyanyi lagu rohani, terus doa ya. Sesudah itu ya videonya ada kok, itu saudara, video waktu di rumah ada kok, itu saya upload di YouTube saya ya. Jadi sudah itu tidak ini ya, tidak ada perubahan, tidak bisa ditemukan, saudara ya. Dan akhirnya karena saya kasihan melihat orang tua si korban yang sudah menangis setiap hari pagi siang sore malam nangis, saudara, sampai matanya merah kan, bengkak. Saya kasihan gitu ya. Waduh, ini gimana gitu. Dan akhirnya saya ngambil di situ, saya langsung ngambil jalan pintas, saudara. Maksudnya jalan pintas yaitu tadi, karena saya juga sudah 50% percaya Tuhan, 50% saya percaya iblis, saudara ya. Saya di situ seperti itu, karena saya itu dulu memang udah terombang ambing lah ya, udah nggak tahu tujuan arah itu kemana itu. Dan bahkan saya ya di situ saya itu udah nggak ada mengandalkan Tuhan lagi, saudara, untuk menemukan ini anak kan. Akhirnya saya bilang, ya Bu, Bapak Ibu berdoa, saya berusaha, kita akan temukan ini ya, si Jojo itu, si anak ini gitu. Dan akhirnya di situ saya, saudara ya, saya langsung ajak ke tengah pantai ya, tengah laut ya, dan disaksikan sama satu RT, satu RW, satu desa, nahkoda kapal menyaksikan, saudara, rame lah menyaksikan, saudara ya. Disitulah saya langsung pakai doa-doa lama saya ya. Saya pakai doa lama saya tidak berharap sama Tuhan Yesus, tetapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akhirnya saya, saudara, mau mati. Akhirnya saya di situ saya nggak mengandalkan Tuhan di situ. Saya nggak bawa nama Tuhan, kan? Nah, saya nggak mengandalkan Tuhan, tapi saya mengandalkan apa saya dulu, ya kan? Nah, di situ saya langsung ini, ya gimana saya bilangnya? Ya kalau orang sana itu menganggap saya itu udah ini pasti lewat gitu ya. Maksudnya lewat itu mati gitulah ya. Karena ya waktu di tengah laut itu, saudara, ya kan,
ini badan saya ini memang nggak bisa berdaya, nggak apa, tenaga itu memang kayak dikuras, tarik semua ya. Saya diserang gitu, serang. Dan akhirnya eh, saya mendarat ke ke pinggir ke pinggir pantai mendarat, dan saya dipegangin. Pokoknya saya nggak bisa jalan sendiri, saudara, nggak bisa. Saya dipegangin sama nakoda kapal, dan saya dipegangin sama kakaknya si korban kan, keluar terus. Pokoknya keluarganya si korban menolong saya lah, ya. Sudah itu saya dibawa ke rumah keluarga si korban, ya. Saya dibawa sampai di rumah, baju saya basah, saudara. Saya dikasih baju kaos seperti ini untuk saya pakai ganti karena saya udah mandi keringat. Saya basah bukan karena air laut, saya basah bukan karena air pantai, tapi saya basah karena keringat saya, saudara. Ini basah semua. Saya dikasih baju, mas saya ini baju, pakai ganti baju. Saya dibawa ke rumah, saya dikasih baju. Habis itu saya pulang. Nggak lama, ada sekitar berapa berapa ini, ada sekitar setengah jam saya pulang. Loh, emang bisa bawa motor? Ya, keluarganya ngomong gitu. Saya bilang, nggak saya yang bawa, teman saya yang bawa. Saya kan bawa teman, saudara kan. Jadi yang bonceng saya itu teman saya pulang ke kontrakan, bukan saya. Karena saya nggak bisa bawa motor lagi. Ya gimana bawa motor? Boro-boro motor, saudara. Nah, sedangkan air air gelas itu diisi air minum minum gini aja belum tentu bisa, karena memang udah gak ada lagi apanya gitu ya, nggak ada tenaga sama sekali. Dan akhirnya sudah itu, akhirnya malamnya malamnya saya diserang lagi. Posisi saya masih sakit, tidak berdaya. Habis itu saya diserang lagi, tidak bisa bergerak sama sekali. Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa bergerak. Di situ saya langsung menangis. Saya di situ menangis, saudara. Badan saya sudah sakit, masih diserang lagi. Asli nggak bisa bergerak. Saya menangis. Saya telepon istri Pak almarhum Pak Junedi Sawat, menyuruh menyuruh saya ke rumah sakit. Saya telepon Ibu Uti, menyuruh ke rumah sakit, dan ada lagi beberapa orang pelayan Tuhan menyarankan saya ke rumah sakit. Tapi saya tahu sakit saya apa. Saya itu kalaupun ke rumah sakit, saya tidak bisa jalan. Bagaimana mau ke rumah sakit? Kan begitu, saudara. Dan saya berpikir, kalaupun saya ke rumah sakit, saya tidak akan sembuh. Karena penyakit saya bukan penyakit medis. Begitu kan? Dan di situ, saudara, puji Tuhan, saya hanya bisa menangis. Karena saya nggak bisa bergerak, saya gini, saudara. Tapi saya nggak bisa bergerak. Nggak bisa begini saya. Nggak bisa begini. Duduk, nggak bisa jalan. Pokoknya ini nggak bisa sama sekali. Ya tetap aja di tempat tidur. Dan akhirnya setelah itu saya ambil HP. Sudah saya ambil HP, saya hanya bisa megang HP tok, saudara. Megang HP juga pun itu sampai jatuh-jatuh HP-nya dari tangan saya. Saya carilah, saya mau carilah itu apa namanya, YouTube rohani, kan? Saya mau cari YouTube rohani gitu, saudara. Saya begitu begitu saya buka YouTube, top, tiba-tiba muncul channel Pendeta Gilbert Lumendong. Itu enggak saya cari, saudara, enggak saya cari. Begitu saya buka YouTube, muncul aja, tiba-tiba aja muncul channelnya Pendeta Gilbert. Sesudah itu, saudara, begitu muncul channel Pendeta Gilbert ini, saya lihat mereka main gitar, nyanyi lagu rohani, lagu rohani. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altamu menyembahmu. Dan saudara, di situ saya menangis. Saya menangis. Saya hanya bisa menangis.
Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saya hanya bisa menangis. Tiba-tiba begitu saya menangis, saya dengar lagu Pendeta Gilbert seperti itu. Mereka ada 3 orang, saudara. Yang satu anaknya Pendeta Gilbert kan, yang satu lagi Mas itu, ada lagi yang satu lagi main gitar, bertiga mereka. Di situ saya menangis, saudara. Tiba-tiba saya bisa mereng, bisa begini, tapi belum bisa duduk, belum bisa jalan, belum bisa berdiri, saudara, belum bisa. Di situ saya menangis terus, menangis. Saya pegang lagi HP saya tonton sampai selesai. Nah, jadi sesudah itu saya tonton selesai, paslah doa, paslah pendeta Gilbert doa, saudara, yang sakit, engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang beban berat engkau hibur dalam nama Yesus. Di situ, saudara, puji Tuhan, saya bisa duduk. Saya badan saya ini sepertinya berubah begitu, saudara. Masih berubah itu sepertinya udah bisa jalan gitu kan. Akhirnya saya tes duduk, saya bisa duduk, saudara. Saya bisa duduk. Habis itu saya lari ke kamar mandi, saudara. Saya lari ke kamar mandi karena saya udah nahan kencing. Berjam-jam, saudara, nahan kencing saya, saudara. Saya mau kencing di tempat tidur, tapi ya gimana? Gitu kan, maaf kata. Akhirnya saya lari kamar mandi dulu. HP saya letak di tempat tidur. Saya lari ke kamar mandi. Saya buang air kecil. Habis itu saya balik ke tempat tidur. Sampai tempat tidur, saya ambil lagi HP ini. Saya tonton lagi sampai selesai kan. Nah, habis itu saya di situ langsung duduk, termenung. Dan di situ saya menangis, saudara. Saya doa minta ampun sama Tuhan. Di situ saya langsung minta ampun lah, saya di situ sama Tuhan. Saya nangis, saudara. Akhirnya disitulah iman saya kokoh, saudara. Ternyata mujizat Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Betul apa yang disampaikan Pak Junedi Salat itu betul. Apa yang disampaikan Pak Junedi Salat dulu. Waktu dulu itu, saudara, waktu beliau belum meninggal. Beliau ngomong sama saya. Kamu ya, kamu itu sangat perlu. Kata gitu. Kamu perlu. Jadi kamu nanti kemana? Kata gitu. Jadi Tuhan pasti pilih. Padahal sebelum sakit itu, saudara, waktu saya sebelum sakit itu, saya itu udah memang udah nggak 100% lagi percaya sama Tuhan. Karena ya itu tadi, saya tidak mau membahas yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan kesaksian. Sesudah saya sehat, saudara, bekasnya 1 minggu baru hilang. 1 minggu. Di situ saya langsung menangis. Di situ saya langsung baca Alkitab. Di situ saya langsung baca pakai gitu, nyanyi lagu-lagu Tuhan. Pakai nyata mujizat Yesus dalam hidupku. Ternyata yang melepaskan aku ternyata Yesus. Kalau enggak, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat saya seperti itu. Jadi puji Tuhan, saudara. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan itu nyata. Memang ada. Saya sudah mengalami. Itulah yang membuat iman saya kokoh. Sesudah iman saya kokoh, digoncang lagi saya. Digoncang saya, dipancing, diteror. Mau dipenjarakan. Karena apa? Saya tahu kok. Yang melaporkan saya tahu. Orang-orang yang melaporkan saya tahu. Saudara. Tapi saya tidak mau bahas itu lagi. Karena Tuhan suruh saya mengampuni.
Tuhan suruh saya mengampuni. Kalau saya ingat sakit, saudara. Sakit. Sakit. Tapi Tuhan suruh nggak ampuni. Akhirnya saya mengampuni. Jadi, ya itu tadilah, saudara. Saya itu, iman saya percaya Yesus. Karena itu. Makanya saya bilang, ya pokoknya gak ada yang bisa lagi aku goncang. Iman saya. Gak ada. Akhirnya saya digoncang. Saya diancam. Saya diteror. Saya ditawar mobil. Saya pernah kesaksian di tempat Periantu Jemasi. Saya ditawarkan mobil senior. No, tidak. Karena saya merasakan kuasa Yesus sangat luar biasa. Saya terpesona dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu pasti mengalami. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami, mungkin Bapak Ibu tidak akan mengatakan, mungkin Bapak Ibu tidak akan mengatakan Tuhan itu di mana. Mujizatnya mana? Tidak. Pasti Bapak Ibu sangat mencintai Yesus. Pasti Bapak Ibu rela nyawa Bapak Ibu hilang demi Yesus. Karena apa saya katakan? Saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan. Bahkan saya beli apa namanya? Itu anti nyamuk yang seperti Baygon. Saya beli. Saya bilang, ini saya minum. Saya mati, selesai. Daripada saya menerima tawaran dari kalian. Sehingga aku meninggalkan Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Yang sudah membangkitkan aku dari tempat tidur. Saya tidak. Saya ditawarkan mobil, saudara. Itu nyata. Ditawarkan, saudara. Mobil Xenia. Saya udah kesaksian, saudara. Tempat Bapak Periantu Jemasi. Saya bilang apa? No, tidak. Imanku tidak untuk diperjualbelikan. Saya beli itu hanya. Ini saya minum. Mati selesai. Daripada saya meninggalkan Yesus. Daripada saya meninggalkan Tuhan. Saya ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang, ampun. Udah saya ampun. Udah saya ampuni aja. Diancam. Ya, diancam mau masuk penjara. Mau dipenjarakan. Saya kesaksian juga kok itu. Tempat Periantu Jemasi. Bapak Pendeta Periantu Jemasi. Saya kesaksian. Saya mau dipenjarakan, Bapak. Saya bilang. Saya tidak akan pernah bijak penjara yang namanya penjara. Karena saya dulu udah mati. Ngapain Yesus menyembuhkan saya terus saya dimasukkan ke ini. Terus apa kata yang ingin memenjarakan? Oke, kita lihat ya nanti ya. Hebatnya Yesus. Oke, kita lihat. Bapak Ibu melihat saya sekarang ada di sini. Mungkin dia juga mungkin menonton ini. Melihat ini. Sudah terbukti kan kuasa Tuhan. Iya, kamu harus dipenjarakan. Kalau nggak bahaya. Emang apa? Ngapain mengungkit masa lalu? Saya bilang, enggak. Gitu. Karena ini kan mengungkit masalah lama, saudara ya. Masalah lama, sehingga ya takut kesaksian saya ini didengar dunia, didengar orang banyak begitu ya. Karena gini, saudara, karena kan yang menyaksikan itu bukan 1-2 orang. Gitu. Nah,
Yang menyaksikan itu kan satu RT, satu desa, satu RW, nahkoda kapal menyaksikan, keluarga korban menyaksikan, bapak kos saya juga menyaksikan, bapak kos saya menyaksikan, yang lain nggak menyaksikan. Ya, seperti pendeta saya nggak menyaksikan, jemaat gereja saya juga nggak menyaksikan, tempat saya ibadah tidak menyaksikan, tapi yang menyaksikan itu lebih dari ratusan orang. Selesai saya sembuh, saya pergi, saudara. Naik sepeda motor, saya pergi ke arah sana. Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti bahasa Jawa, saudara. Walaupun saya di Jawa ini sudah 2 tahun, saya sudah 2 tahun di Jawa, tapi saya tidak mengerti bahasa Jawa. Waktu saya pergi ke sana, apa dibilang saya, apa orang sana melihat saya, eh, ya menyinggung inilah ya, menyinggung yang tidak baik. Pokoknya ya matilah, cerita mati gitu, ya kan? Mati. Oke, itu hidup itu karena anugerah, pada gitu. Ya karena orang anggap saya, ya pokoknya orang yang melihat kejadian itu memang sudah sudah menganggap saya itu pasti lewat gitu ya. Makanya waktu saya datang dengan posisi sehat, naik sepeda motor, saudara, ya kan, naik sepeda motor, pada kaget lah, ya pasti kaget itu, karena memang sangat ngeri lah ya. Bahkan nahkoda kapal mau lompat, saudara, boleh ditanya ke Pantai Juwana, Jawa Tengah, boleh ditanya. Nahkoda kapal mau lompat sama anaknya, bahkan kakaknya si korban mau lompat dari kapal, ketakutan melihat saya di atas kapal, sudah diserang, mau dimatikan, mau dibunuh sama penghuni, penunggu pantai tersebut. Makanya saudara, di situ saya tidak bisa digoncang dengan apa. Saya siapkan, saudara. Saya siapkan itu. Ini saya minum, mati, selesai. Saya ngomong gitu, ditawari. Kan ngomong bahaya. Ya apa salah saya? Ya masalah lama, diungkit kembali, saudara. Kalau mau diungkit, kenapa nggak ke pesantren datang? Temui saya di pesantren. Saya 2 tahun di pesantren. Meninggalkan saya. Kenapa saya katakan? Ya karena saya sudah melihat dan sudah merasakan di setiap saya melangkah. Di setiap saya melangkah itu, saya merasa seperti bukan sendiri. Saya seperti bukan sendiri. Dan saya juga sudah merasakan kuasa Tuhan. Kenapa saya merasakan dengan secara, karena saya diserang santet. Saya diserang santet, saudara, tapi nggak mempan. Sampai sekarang ini saya masih diserang, tapi nggak mempan. Karena apa? Saya itu tadi. Saya bukan yang dulu lagi. Memang wajah saya sama. Bapak Ibu lihat wajah saya. Wajah manusia, dunia. Tapi roh yang di dalam hati, batin, sama
hati sanubari saya paling dalam batin saya. Bukan roh yang saya punya dulu, tapi sudah roh Kristus yang sudah tercurah ke dalam tubuh saya. Sehingga saya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan saya juga berharap orang yang pun sudah pernah saya sakiti, kiranya mengampuni saya. Kenapa saya katakan Roh Kudus yang menggerakkan saya, yang menyampaikan kepada saya, agar saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, dan orang yang bersalah kepada saya harus saya ampuni. Karena ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kasih. Dia meninggalkan damai sejahtera buat saya. Dan dia akan menyediakan tempat bagi saya, buat saya di surga. Oleh karena itu, dengan saya mau sampaikan di sini buat kita anak-anak Tuhan, dan juga buat umat Muslim teman-teman saya dulu, dan juga buat teman-teman saya yang waktu masih jahat-jahat di geng motor ya, komunitas geng motor yang ada di Sumatera Utara. Kalau saya ada salah, saya minta maaf sebesar-besar. Begitu juga sebaliknya. Saya sudah memaafkan orang yang sudah menyakiti saya. Saya tidak mau menyebut nama, saya tidak mau menyebut orangnya siapa, tapi yang namanya orang yang sudah saya sakiti, kiranya dapat mengampuni. Begitu sebaliknya saya dapat. Agar apa? Agar nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat dipermuliakan di muka bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus senang dan tersenyum melihat kita dari tanah kaca surga. Yesus di surga, kita ada di dunia. Tetapi Yesus di surga menyediakan tempat buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Agar kiranya kita tidak ada lagi yang sudah lewat lalu. Tapi mari kita bangun. Bagaimana supaya nama Tuhan didengar seluruh bangsa-bangsa. Saya cuma butuh kesaksian saya didengar umat manusia yang ada di seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Yesus buat saya. Begitu besar pengorbanannya. Saya manusia rusak, saudara. Saya manusia parah, jahat. Di pesantren. Saya 2 tahun di pesantren. Saya ada sertifikat. Kalau orang pesantren saya tidak mengakuinya, berarti mereka sakit hati dengan saya. Itu aja. Tapi Yesus mengasihi saya. Bapak Ibu bisa melihat saya sekarang ini. Semua itu karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selama saya sembuh, saudara, selama saya lepas dari kuasa kegelapan, selama saya disembuhkan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, sangat berat, saudara. Sangat berat tantangan itu. Tapi saya mampu, saya kuat, saya bisa. Karena saya berjalan bersama Yesus. Sehingga apapun yang saya lakukan dulu, saya tidak mau ingat itu lagi. Tapi saya bersaksi di sini untuk menguatkan kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Agar kalaupun Bapak Ibu sakit, percaya mujizat masih ada di dalam hidup Bapak Ibu. Percaya iman, pasti ya. Mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Bagi yang sakit, masalah ekonomi, masalah apapun itu, ingat aja Tuhan Yesus baik. Mari kita fokus sama Tuhan, dan kita harus tetap mengingat kebaikan Tuhan. Karena dialah juru selamat dunia. Karena kita di dunia ini hanya numpang lewat. Kita numpang lewat.
Jadi kita mari menyenangkan hati Tuhan, bagaimana supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat dipermuliakan di muka bumi. Ya, jadi mungkin itulah kesaksian yang saya sampaikan di malam hari ini buat kita anak-anak Tuhan ataupun yang belum percaya kepada Yesus. Itulah perjalanan hidup saya. Mulai dari saya anak pasaran, geng motor, ketua geng motor, masuk ke pesantren, dan sekarang saya sudah milik Kristus. Saya bukan milik saya lagi. Jadi mungkin itu aja yang mau saya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.